Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Piwari Channel. Kali ini bersama saya dalam penjelasan materi prakarya dan kewirausahaan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah apa itu wirausaha. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, berani, teladan, dan berbudi luhur. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologi atau secara harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga, kembali kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam memberikan nilai yang lebih. Di dalam rancangan produk bisa terwujud melalui kegiatan wirausaha, yaitu dengan butuh adanya dukungan dari kesediaan sumber daya. Sumber daya ini dikelola dalam wirausaha, biasa dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama itu adalah money, yang kedua itu adalah mesin, yang ketiga material, yang keempat method atau metode, yang kelima man, manusia, yang keenam adalah market. Kita bahas satu persatu ya. Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam sebuah usaha. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh oleh pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Adapun material, mesin, dan metode itu merupakan bahan, peralatan, serta cara kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Man atau manusia merupakan sumber daya manusia yang saat ini bisa disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia atau manpower, daya pikir. Merupakan personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi di sebuah usaha. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Di bab pertama, materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Adapun setiap subbab yang akan kita bahas di bab pertama ini adalah yang pertama itu tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang kedua, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang ketiga, penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang keempat, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang kelima, penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Dan yang terakhir adalah evaluasi diri pembelajaran wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Kita mulai dari materi yang pertama, itu tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Dimulai dari kata pasar.
Pasar itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk-produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali setiap potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pasar sasaran. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah sumber daya usaha yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan pasar lokal adalah bahan baku atau material, teknik, alat, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan baku dapat berupa bahan alam atau bahan buatan yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi kerajinan harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang nantinya akan kita buat dapat memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Subbab yang kedua itu tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Di dalam proses perancangan dan produksi kerajinan pasar lokal, itu memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Cara yang dapat dilakukan melalui curah pendapat atau bisa juga disebut dengan istilah brainstorming yang akan dilakukan dalam sebuah kelompok atau individu. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam atau ide yang sebanyak-banyaknya, serta memberi kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut dalam bentuk sketsa. Kunci sukses dari tahapan brainstorming dalam kelompok adalah jangan adanya perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Tahapan yang kedua itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, misalnya kita memperhatikan bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang sudah kita pilih itu tepat untuk mewujudkan produk-produk yang kita inginkan, atau apakah memungkinkan untuk memproduksi dengan teknik produksi yang ada pada saat ini. Tahapan yang ketiga itu adalah prototyping atau membuat studi model. Setelah tahapan rasionalisasi dengan menuangkan ide-ide dalam bentuk sketsa, ide dibuat pada tahapan ini sebelumnya dibuat dengan dua dimensi. Artinya, di tahap rasionalisasi serta tahap curah pendapat hanya digambarkan pada bidang datar saja atau dibuat dalam bentuk kertas. Namun, pada tahap yang ketiga ini, dengan membuat studi model, produk kerajinan akan dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya,
kita membuat dari bahan-bahan material yang sebenarnya atau membuat bahan dengan material yang bukan sebenarnya. Yang tahap keempat adalah penentuan desain akhir. Dengan 3 tahapan tersebut, setelah adanya beberapa desain yang sudah kita buat melalui prototyping, baik itu dengan 2 dimensi maupun 3 dimensi, maka di penentuan desain akhir kita memilih desain-desain apa saja atau produk apa saja yang tepat untuk kita diskusikan atau kita evaluasi. Proses evaluasi itu menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dan menentukan desain akhir yang terpilih. Untuk produksi kerajinan pasar lokal juga memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah pembahanan. Pembahanan itu adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan ini sangat penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Tahapan yang kedua atau proses yang kedua itu dengan pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material yang kita pilih, bentuk dasar material, dan bentuk produk-produk yang akan kita buat. Tahapan yang ketiga itu adalah perakitan. Perakitan ini dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri dari beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau bahan pendukung yang lainnya. Sesuai dengan apa-apa bahan pendukung yang kita butuhkan untuk membuat suatu produk kerajinan yang kita inginkan. Tahapan atau proses yang keempat itu adalah tahap finishing, di mana tahap finishing ini adalah tahap akhir yang dilakukan sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing juga dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan di antara penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan sisa-sisa lem yang terdapat di permukaan produk. Finishing juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang kita buat jadi lebih awet dan lebih menarik. Sehingga dari awalnya bahan baku, setelah mengalami proses-proses atau tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, maka jadilah satu buah produk kerajinan yang akan kita jadikan kerajinan produk pasar lokal. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk di bab pertama ini masih ada 4 pembahasan lagi. Mungkin akan saya sampaikan di video-video saya selanjutnya. Tetap setia ya di channel Piwari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih.